Hukum mengatur segala tindakan agar tetap dalam batasan. Menuntut pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan, manusia membuat hukuman, mulai dari yang berat sampai ringan. Pada akhirnya ada dua ketentuan, menjadi si bersalah atau si pemberi putusan. Walau sejatinya menghakimi adalah hak Tuhan karena kesempurnaan bukan milik insan. Namun atas nama keadilan, manusia berani membuat ganjaran pada semua hal yang dianggap kesalahan. Apakah selama ini hukum selalu tepat sasaran? Selamat datang di Indonesia Banget, saya Priska Barusegu, tuan rumah, bukan tamu. Jalan-jalan ke kejaksaan. Selamat datang di Indonesia Banget bersama saya Priska Barusegu. Kali ini di episode Jalan-Jalan ke Kejaksaan. Tapi karena jalan-jalan jadi saya cuma tidak di studio karena keluar saya harus ditemani sama abang-abang saya, dan di sini udah ada Bang Ibob. Ya, nah, ngomongin kejaksaan, ngomongin hukum pasti nggak jauh-jauh dari orang. Ya, orang Batak memang. Mau yang ditangkap, mau yang nangkap, mau yang menuntut, mau yang memutuskan, sekampung, satu keluarga. Ya. Jadi itu sebetulnya adalah upacara keluarga. Jangan dibuka dulu. Oh ya, jangan buka dulu. Ini selain ada Bang Ibob, kita juga ada Bang Megdani di sini sama ini kakaknya dari Kejaksaan, Ibu Yevi. Mevi. Ibu Mevi. Ya. Maaf. Tapi kan kita kan udah sesuai protokol kesehatan, udah vaksin juga, udah swab juga sering banget, jadi kita boleh nih ngobrol-ngobrol lepas masker. Ya. Maaf ya. Kenapa? Sebelum lepasin dulu borgol. Ini. Anda nampaknya nyaman sekali menggunakan itu. Tidak, saya reunian aja ini. Reunian Kebetulan aja. kita ada di Kejaksaan Negeri Kota Tangerang. Kota Tangerang ya. Pernah punya pengalaman? Rumah lama ya? Ini rumah saya dulu. Iya, dengar-dengar mulai nyaman dan pengen ada di sini terus katanya. Bukan dong. Itu benar. Jangan ya. Ini saya mulai nyaman dengan wanita yang sebelah. Iya. Waduh. Tapi nggak nyaman kalau begini. Tolong bukain dong, Pak. Oh iya. Gimana? Kuncinya kan? Mohon izin, ini Kak Mevi sudah menikah kan? Oh, sudah menikah. Sudah menikah ya? Sudah menikah nih Kak Iya, Mevi. Sudah nanti menikah. bisa staff yang bukain. Iya. Ya udah borgol aja deh. Sampai akhir ya. Iya, bukan. Rasa nggak enak ya, Bang. Mana bukanya? Ini kuncinya di mana sih? Mana kuncinya? Memang cuma dikasih borgolnya dan tidak dikasih kuncinya kayaknya. Ini gimmick yang didoain ya. Nggak apa-apa, kalau oke juga lu kan di sini udah kantor kejaksaan, udah aman. Tapi kayaknya masih semuanya. pantas ya pakai borgol. Nah, ini Mau kan saya didoain tidak- tuh. Dia bisa bukannya nggak? Bisa ya, jangan. Untung banyak yang ngeliatin. Baiklah kepada suaminya Kak Mevi. Mohon maaf atas kelakuan Megdani. Nah, Alhamdulillah. ya, mudah-mudahan nggak lagi ya. Iya, enggak, Bu. Saya ini yang terakhir kalinya, Bu. Teman saya aja sekarang mah. Oke. Untung bisa kalau Kenapa jadi di saya? kan harusnya pas dipakai ya. Dibuka maskernya. Biar pada kenal. Nah. Tidak begitu dong. Oke. Ya. Saya tidak akan bicara, kata Pak Bayu, nggak boleh bicara. Jelek katanya. Jadi biar ganteng, Diam. diam aja. Tapi Mbak Mevi ini Bang Dani ini salah satu orang yang memang pernah berurusan di sini ya dulu ya. Siapa? Enggak. Saya dulu mau ngelamar jadi jaksa. Cuman pas ngelamar bawa sabu. Keciduk lagi. Kenapa lu? Jadi nggak berlanjut dapurnya. Berlanjut. Bukan masuk kejaksaan, masuk lapas. Jadi dulu saya sama Pak Erlangga, Bu, dulu diurusnya. Baik banget, jaksa di sini baik banget. Oh gitu. Sampai nawarin, lu mau pulang mau di penjara sih? Kalau pulang boleh? Boleh aja katanya. Oh gitu. Cuma nambah tahanannya. Dianggap kabur.
Gitu. Tapi benar ya, dulu Pernah. Bang Dani di sini kan? Ya, alhamdulillah di sini. Tapi tidak senyaman ini ya dulu ya. Dulu diem-diem gitu masuk ke sini. Anda nggak lihat saya ini gimana? Masih trauma tadi katanya Masih ngeliat trauma bapak ya? yang seragam itu. Untung ibu cantik ini nggak pakai seragam. Yang sebelah sono. Yang udah nontonin. udah ininya kotak kan. Pak Diki. Oke. Ya, tapi selain Bang Dani kan alhamdulillahnya nih baru-baru aja nih teman kita juga ada yang masalahnya sama kayak Bang Dani. Iya. Iya, baru. Kenapa alhamdulillah Anda? Ya, tadi kan dia Anda kan alhamdulillah beda katanya. server, bukan alhamdulillah dong harusnya. Ya, puji Tuhannya ada teman kita. Kenapa puji Tuhan juga? Anda puji Tuhan teman Anda. Kena masalah gimana sih? Ya biar bisa stop kan. Tapi Oh, bagus iya, menurut iya. saya alhamdulillah karena itu diselamatkan oleh Nah, Tuhan. iya benar. Iya, iya. Tidak mati di jalan, overdosis, Oh, iya, atau betul. dibunuh oleh bandar atau siapa, tapi diselamatkan dengan dimasukkan ke tahanan. Gitu. Oh. Hebat ya saya ngomongnya. Sisi positifnya Sisi yang diambil. positifnya yang diambil. Ah, jangan ngomongin positif, saya ketangkep dulu. Gara-gara positif. Oke, gimana yang mau kita belum sampai obrol-obrolan aja. baru. Oke, inilah episode kali ini. Belum ada obrolan. Langsung closing ya. Iya. Jadi iya Bang Dani juga dulu kasusnya sama narkoba dan sekarang temannya salah satunya Bang Coki kemarin lagi naik-naiknya kasusnya juga narkoba juga dan mungkin kedepannya ada lagi yang lainnya. Jangan coy. Nah, mudah-mudahan harus ada jangan. dong. Mudah-mudahan jangan. Biar ada kerjaannya mereka. Waduh. Kejahatan kan banyak ya, bukan cuma narkoba. Bukan cuma masalahnya. masalahnya bukan narkoba aja. Iya. Biar narkoba nggak ada lah ya. Iya, janganlah. Kita korupsi lah. Hei. Nah itu Mbak, saya tuh mau nanya, saya kan awam banget nih masalah kayak gini nih, kejaksaan, urusan pengadilan atau apa. Nah khusus untuk kasus, semua kasus mungkin, tapi sekarang kan kita paling dekat sama yang teman-teman yang narkoba ini. Nah itu sebenarnya sampai prosesnya ke kejaksaan itu gimana dulu ya? Nah. Oke, langsung ya. Jadi pertama jika ada tindak pidana narkotika khususnya tadi yang kita bahas akan dilakukan penangkapan oleh kepolisian. Nah, ketika kepolisian sudah menangkap, kemudian saksi-saksi semua ditanyakan keterangannya. Siapa saja yang melihat kejadiannya, kemudian siapa saja yang menjadi saksi-saksinya. Selanjutnya dijadikan berkas perkara. Nah, jadikan berkas Setebal itu? perkara, ya, tergantung. Jadi saksi-saksi itu dibikin kertas jadi berkas gitu. Jadi berkas gitu, saksi-saksi Omongannya. semuanya betul. Iya. Kayaknya permisi pakai ini teman saya masih halu. Mungkin harus cek urin kayaknya. Ini dijaksa lo. Disangka beneran sama mereka. Iya, jadi dalam bentuk oke, berkasnya saksi-saksi sudah diperiksa oleh polisi, kemudian dijadikan berkas perkara, kemudian dikirimkan ke kejaksaan. Nah, diteliti oleh jaksa yang ditunjuk, yaitu jaksa peneliti berkas perkara tersebut. Setelah itu, dalam waktu 7 hari, jaksa harus menentukan apakah berkas ini sudah lengkap atau tidak. Lengkapnya itu lengkap, apakah keterangannya sudah cukup. Kemudian barang bukti dan semua alat bukti itu sudah cukup. Nah, setelah itu, kita bahas dulu P18. Jadi P18, kalau ya. misalnya belum lengkap, Ya. dalam waktu 7 hari, jaksa peneliti itu harus menentukan kalau berkas ini belum lengkap, harus diberitahukan kepada polisian. Oke. Nah, 7 hari berikutnya, jaksa memberikan petunjuk apa-apa saja yang kurang agar dapat lengkap tadi alat bukti dan barang bukti yang memang seharusnya dijelaskan di dalam berkas perkara tersebut. Nah, jadi kalau sudah dikembalikan ke polisi mengecek dan melengkapi berkas perkara tersebut, dikirimkan kembali ke Oke. kejaksaan. Ya. Setelah lengkap, dinyatakanlah P21. Mungkin lebih sering dengar P21 Iya, istilahnya P21 ya. udah lengkap. P21, Nah, kalau P21? yaitu berkas perkara dinyatakan sudah lengkap. Berarti tadi alat bukti dan barang bukti tersebut sudah cukup. Kenapa namanya P21? P21 itu pengkodean internal instansi. Berarti begitu. tiga berkas yang belum lengkap, tadi kan P18. P18 itu menyatakan kalau berkas tidak lengkap, seandainya memang belum lengkap. Pemberitahuan. Kodenya. Baru pemberitahuan. Nah, kalau belum Kemudian lengkap semuanya itu ada lagi P-nya. Apa tuh? PP Palembang. Kapal selam. lapar kayaknya. Kami cinta televisi. Ada Gitu. kemungkinan ini nggak, Bu? Aduh, saya nggak mau memandang ibu ini. Kenapa tuh? Cantik banget. Alhamdulillah. Ada kemungkinan tidak diterima sama jaksa nggak? Karena mungkin ada cacat
segala macam. Oh, Emang orang cacat mungkin nggak boleh? maksudnya tidak lengkap. Kalau lengkap. tidak lengkap Iya. ya bisa kalau alat buktinya tidak lengkap. Tidak kuat. Tidak kuat. Oh, ditolak Seperti gitu itu. ya? Iya, bukan ditolak, tapi alat bukti yang disuguhkan dalam berkas perkara itu tidak lengkap. Seperti itu. Karena untuk menjadikan berkas itu lengkap harus 2 alat bukti yang sah. Karena Seperti mungkin itu. dari pihak kejaksaan juga tidak mau membawa berkas ini ke pengadilan kalau memang tidak lengkap sama sekali. Betul, ya. Iya, betul. iya, iya. Karena ada syaratnya harus 2 alat bukti yang sah. Itu Dua. kalau Yang udah dapat menambah keyakinan hakim. kalau berkasnya sudah lengkap, orang itu otomatis sudah jadi terdakwa dan akan dipenjara. Oh belum. Jadi seseorang dinyatakan jadi terdakwa nanti ketika sudah dihadapkan di depan persidangan. Begitu berkasnya lengkap, dia masih tersangka. Nanti berkasnya kalau dilimpahkan ke pengadilan gitu, itu baru ketika dia didakwa baru menjadi terdakwa. Berarti Seperti pengadilan itu. itu muaranya gitu ya, terakhir Betul, daripada. dari kepolisian, kejaksaan, kemudian di pengadilan terakhir. Oh gitu. Seperti itu. Jadi kalau udah lengkap, itu berkasnya diapain? Diperiksa? Dibakar. Periksa dong. Dan untuk Oke. kasus narkoba sendiri kan kadang kan ada yang berakhir dengan dipenjara dan ada yang direhabilitasi. Itu ketentuannya apa ya? Tunggu dulu, nanti orang pada bingung. Tadi kalau udah lengkap gimana? Nah, itu dulu. Jadi kalau sudah lengkap berkasnya, kemudian kita beritahukan tadi P21 Iya. tersebut ke polisi. Iya. Polisi kemudian kirim tersangka dan barang bukti. Begitu, dilakukanlah proses namanya tahap 2. Tahap 2 itu adalah pengiriman tersangka dan barang bukti ke kejaksaan. Nah, disitulah baru kita bertemu dengan tersangkanya, mengecek kembali ceritanya, kronologisnya, seperti itu, beserta barang buktinya. Begitu. Oh, oke. Barulah setelah berkas itu sudah tahap 2, Itu menjadi tahanan kejaksaan menjadi jadinya? tahanan kejaksaan, seperti itu. Berarti di sini ada ruangan tahanan gitu. Ada sel sementara sebelum kita nanti kirim lagi titip ke lapas langsung. Nah, ini boleh saya ceritain nggak? Ada Nah. waktu saya ketemu Pak Erlangga tuh dikasih rekomendasi dari jaksa untuk pengadilan itu ada 3 pasal. Nah, itu rekomendasi memang harus ada atau Rekomendasi Iya. rencana surat dakwaan. ya rencana surat dakwaannya itu ada pasal 127, pasal 122, terus berapa gitu. Oh gitu, ya. Jadi kita itu ada aturan dalam membuat dakwaan itu harus dilapisi. Oh, oke. Pasalnya berlapis biasanya, tapi tergantung dengan kronologisnya. Iya. Ya, jadi dilapisi dengan pasal yang paling berat terlebih dahulu, kemudian beruntut ke bawah. Makin rendah makin rendah. Ya. Oke. Mana yang relate ke kasusnya. Iya. Gitu. Jadi Saya paling bawah, alhamdulillah. Jadi berkas, tulis. Ambil tuh dan di bawah. Akhirnya ini ada satu. ambil berkas saya di bawah. Wah, tinggi ternyata hukumannya. Enggak. Jadi Migdani pengalamannya waktu di tahanan kejaksaan gimana dulu? Oh iya, jadi dulu ada namanya Pak siapa gitu. Seperti bercanda karena kan saya stand up komedian, Bu. Lumayan sekarang lagi naik-naiknya juga. Semua. Karena Coki lagi masuk. Coki keluar nih. Dia pernah dikerjain, bukan dikerjain, jadi ditantangin gini. Coba kamu stand up, kalau kamu lucu, saya bebasin kamu sekarang. Ini saksinya katanya. Oke, saya coba tuh stand up dengan semangat kan, wah ngulang. Gimana Pak? Lucu nggak? Lucu Pak, yang lainnya. Tidak menurut saya. Nggak jadi keluar. Nggak jadi, 11 bulan gara-gara nggak lucu. Oh, jadi gara-gara nggak Bukan, lucu. gara-gara Gara-gara nggak lucu, gara-gara sebenarnya bukan gara-gara sabu. Jadi setelah di Sampai jadi tahanan kejaksaan. itu berapa lama ya? Kalau tahanan kejaksaan dia 20 hari. 20 hari, dalam waktu 20 hari itu harus kita limpahkan perkaranya ke pengadilan, seperti itu. 20 hari makan apa ya kalau di 20 tahanan hari, kejaksaan? ya. Itu ada protokolnya sendiri, semuanya udah diatur kan. Makanannya sehat kok. Oh gitu. Iya, tanya coba. Iya, makanannya apa? Daging, sayur, nasi. Semuanya gizinya terlengkapi. Iya dong. Indonesia mah begitu. Sampai tersangka itu ditentukan bisa rehab atau untuk kasus narkoba boleh rehab atau masuk penjara, itu gimana? Rehab atau masuk penjara? Oh. Karena kan ini beda nih kasusnya, teman kita yang ini penjara Ya, dulu, teman ya. kita yang sekarang malah rehab. Iya. Jadi kalau rehab itu prosedurnya ada sendiri. Kalau rehab nanti ditentukannya ada
prosedur dan dokumen yang harus ditunjukkan terlebih dahulu nanti berproses. Namun kalau misalnya sudah dinyatakan akan dikirim ke kejaksaan, nanti berproses ke pengadilan, nanti ada pasal yang tadi dibilang 127 itu ada juga orang-orang yang jadi pengguna seperti itu. Berarti kalau yang akhirnya direhab berkasnya nggak nyampe ke kejaksaan? Oke, kalau prosedur panjangnya nanti bisa kita lihat ya. Soalnya itu juga ada terkait instansi lain, dokumennya nanti harus kita lihat lebih lengkap lagi. Jadi kalau dari pihak jaksa tuh ya berkas saja udah sampai ke jaksa, baru proses ke pengadilan dan menentukan pengadilannya. Ya, tapi tadi soal rehabilitasi sama yang 127 itu nanti beda. Oh beda gitu. ya, beda lagi ya. Oke. Bang Dani dulu kenapa nggak milih rehab? Oh saya jadi ditawarin, kamu mau rehab atau mau di penjara? Saya mau di penjara. Wah. Gitu. Biar apa tuh? Hah? Biar apa? Biar nggak ngeluarin duit rehab. Jangan beli obat-obatnya Pak, beli obat-obatnya. Oh, Beli obat kan beli obat rehab. Supaya stay healthy. Iya, supaya stay healthy kan mahal Pak. Iya. Mending saya pesantren aja gitu. Makan dikasih. Seneng ya? Enggak. Oh itu berarti kalau misalkan keluarga nih, dia kan nggak tahu nih anak saya lagi ada di posisi mana nih gitu. Nah itu kepada siapa keluarga harus bertanya? Apakah memang harus pengacaranya yang bertanya? Kalau misalkan dia sanggup menjawab pengacara, tapi kalau teman saya pakai pengacara nggak? Pakai dong. Oh pakai. Mampus saya. Kan saya habis gara-gara pengacara. Curhat habis ya. Iya, saya Enggak, teman saya itu teman. Oh gitu. Sebenarnya kalau pihak keluarga mau tahu, sekarang seluruh Indonesia itu kejaksaan websitenya sudah bisa dilihat. Ya, dari website kita bisa lihat, kemudian informasi-informasi perkara itu cukup masukkan nama, kita bisa tahu tahapan mana perkara yang bersangkutan, seperti itu. Oh gitu? Karena ada Seperti PTSP itu. tadi ya, pelayanan terpadu satu pelayanan pintu. terpadu satu pintu. Tapi itu yang untuk datang ya. Ya, untuk yang datang. Datang ke PTSP, silahkan tanyakan atas nama ini, bisa kita cek perkaranya. Tapi bisa juga lihat di website info perkara, seperti itu. Oh, udah terbuka berarti ya sekarang ya, udah Iya. bisa lihat. Kalau perkara teman saya yang udah keluar masih bisa dilihat di situ. Masih bisa, masih jangan terdaftar susah jualannya, berarti. susah jualannya. Yuk, coba cek. Begitu. Nama lengkap Igdani adalah? Susah jualannya pas saya Pak. Oh itu yang kayak di bawah tadi di layar ada. Betul ya, di PTSP itu bisa kita lihat. Ngomongkan itu. Kalau yang pernah terberat, kalau dari Kejaksaan Negeri Tangerang Kota sendiri untuk kasus narkoba itu yang pernah terberat itu apa ya? Wah, iya nanganin Iya, kasus. Kejaksaan Negeri Kota Tangerang kan juga ini kan dekat ke bandara ya, memang daerah bandara Soekarno-Hatta itu kan di kita ya. Iya. Nah, jadi memang ini juga kota besar kelas 1, jadi perkaranya juga sudah besar-besar. Yang terberat hukuman mati. Hukuman mati ada, Oh iya? ya. Bandar tapi kan. Bandar. Gitu ya. Bukan pemakai kan. Bukan. Oh, pemakai kan di undang-undangnya memang untuk pengguna 127 itu maksimal 4 tahun penjara. Maksimal 4 tahun penjara. Untuk pengguna. Untung loh cuma 11 bulan. Tapi kan ada hakimnya ya memutuskan 1,4 waktu itu saya 1,4. 1 tahun 4 bulan 1 tahun maksudnya. 4 bulan Iya. dan dapat potongan jadinya 11 bulan. Ya, potongan itu adalah karena sebelumnya sudah menjalani Sudah tahanan. sudah menjalani Seperti tahanan, itu. sudah Jadi karena sudah menjalani, ketika diputus 1 tahun 4 bulan, itu tidak full 1 tahun 4 bulan dimulai lagi dari awal. Dihitung. Sama waktu pertama kali ada COVID, jadi ada potongan COVID. Remisi COVID ya. Iya, padahal saya lebih aman di dalam, pas keluar kan saya bergabung sama yang COVID. Nah, ini saya mau bertanya ini mengenai kasus Emang serius kalau orang Medan ini. Ya aduh begini, saya mau bertanya. Tanya lah kau. Kalau misalkan kasus yang narkoba nih biasanya, kalau orang-orang biasa kan identitasnya bisa ditutupi kayak gitu kan. Tapi kenapa kalau teman-teman artis tuh Di up. langsung di up gitu, terus video penggerebegannya beredar Oh, gitu, itu bisa tahu nggak Mbak? sebenarnya kalau kayak bukan gitu? masalah identitas ditutup-tutupi ya. Gitu. Kan pakai inisial. Oh, inisial ya, selama dia masih diduga
kita semua akan diberikan inisial. Namun kalau misalnya yang artis kan awalnya selalu perhatikan deh kalau di berita. Biasanya kan memang inisial. Cuma berita udah kemana-mana kan. Nah kemudian memang ketika konferensi pers dan tahapan perkara berikutnya pasti disampaikan dong siapa. Nah, apalagi kalau perkara akhirnya sudah dinaikkan tingkatannya gitu, terus sudah dilimpahkan, orang pasti sudah tahu namanya kan. Nah, jadi kenapa kalau artis-artis itu disampaikan namanya, itu karena tadi mungkin tahapannya sudah naik, ya, sudah ditentukan, alat buktinya sudah lengkap semua. Dan media boleh mengakses itu. Kemudian dia di konferensi pers itu akhirnya menyampaikan lah kenapa artis itu mempunyai pengaruh yang sangat besar. Dia punya fans, dia punya massa yang akhirnya bisa dikhawatirkan, ya kan, diikuti. Benar. Gitu. Ya. Karena gini, rata-rata mungkin kayak kemarin nih, kita ambil contoh teman kita nih. Ternyata dari kan itu kan hasil dari penelusuran kan katanya kan, jadi ke sini. Tapi yang awalnya itu tidak terlalu di blow up gitu, yang kayak kan ada bandarnya ketangkap juga kan, itu kan ada 3 kayaknya. Kayak gitu. Itu tapi yang di blow up ini pas konferensi pers malah. Iya, yang duanya disuruh minggir, malah yang teman kita aja yang dipersilakan untuk bicara kan kayak gitu. Yang duanya penyanyi, nanti malah nyanyi. Hey ho, cek low gitu. Ya Bu, tadi kan Bang Ibab nanya di sini pernah nanganin kasus besar apa, banyak gitu kan, karena dekat bandara dan sebagainya. Terus pernah nggak sih ada kejadian di kejaksaan sini nih, kota Tangerang, ada yang kabur saat udah di sel kejaksaan, tahanan kejaksaan? Sudah di sel, ada. Jadi waktu itu ceritanya masih tahap penuntutan. Lagi cerita. Nyaman. Ceritanya tapi ngeliatin orangnya. Nggak boleh, udah nikah. Iya, jadi masih tahap penuntutan. Jadi masih sidang di sebelah di Pengadilan Negeri Tangerang, kemudian masih berproses mencoba kabur gitu. Cuma kepolisian dan kejaksaan itu udah kerjasama bagaimana caranya akhirnya bisa ketemu lagi. Lagi. Kaburnya udah sampai keluar ke jalan raya gitu, udah sampai kemana-mana. Udah sampai ke mall. Iya, enggak, udah benar-benar keluar, dan itu memang harus dicari dan semua dikerahkan dan bisa dapat. Jadi mendingan nggak usah berpikir untuk kabur. Iya. Pasti dapat ya gitu ya. Dia kira Hollywood kali ya, kabur menang dapat kekuatan gitu kan. Kan alat udah canggih ya. Iya. Ini ada titipan pertanyaan dari temanku. Oh. Emang kalau penangkapan kan sampai direkam gitu, pas pengedar kok begitu aja udah, bahkan identitasnya ditutupi, muka ditutupi pakai inisial. Kalau ini kita terbuka sekali gitu, kalau yang kayak kemarin kasusnya Coki gitu. Oh, sebenarnya itu nggak ada yang bilangnya kayak dibuka ya, bukan sih. Sebenarnya mungkin kalau perkara-perkara lain yang nggak masuk TV kan nggak, kadang masyarakat itu tidak langsung memantau, ya kan? Jadi ketika tidak mau tahu karena nggak tahu siapa gitu ya. Tapi ketika ada satu yang seperti itu langsung ingatnya itu gitu. Padahal tidak semuanya seperti tadi masalah inisial gitu kan. Sebenarnya penegak hukum itu semua begitu masih tahapan tertentu selalu inisial yang disampaikan gitu. Karena masih diduga. Praduga. Oke Kak, jadi kayak kemarin video teman kita gitu beredar saat penggerebekan, itu emang bisa kayak gitu ya? Emang bisa videonya beredar kayak gitu? Ya itu sebenarnya bagian dari keterbukaan informasi publik ya. Jadi biasanya kita suka lihat kan kepolisian kalau ada giat apa, terus nanti langsung ada videonya bagaimana cara penangkapannya itu agar lebih terbuka. Jadi bisa dilihat berapa orang yang melakukan penggerebekan, bisa dilihat ya, tidak ada yang tersembunyi dari kegiatan tersebut. Tidak ada settingan, takutnya kan banyak yang nyangka, semua barang buktinya dimasukin sama polisi. Yang salah itu kalau misalnya polisi menyebarkan video kawinannya polisi. Kenapa? Bukan video penangkapan. Kenapa jadi video kawin? Siapa tahu. Ngundang orang tanpa pakai undangan. Ya itu tadi kata Bang Dani yang kalau misalkan orang ketahuan make dan lain sebagainya, kejaksaan tuh bisa langsung nangkap nggak sih? Oh gitu, jadi maksudnya peran jaksa sama polisi. Peran jaksa sama polisi ya. Kalau itu sudah diatur di undang-undangnya ya. Kalau penangkapan terhadap tindak pidana tertentu
Itu dalam hal ini khususnya narkotika ya. Kalau narkotika itu kewenangannya dari kepolisian atau penyidik PPNS lainnya seperti BNN. Ya, gitu. Kalau kejaksaan khusus tindak pidana lainnya. Kalau korupsi mungkin itu bisa. Nah. Berarti intinya dari kejaksaan nggak bisa langsung nangkep ya, harus dari polisi. Kewenangannya masing-masing. Oke, kalau gitu Bang Dhani bisa pakai di sini. Lalu Pak Bayu telepon polisi. Ada kasus. Tepat di depan saya. Ini saya mau nanya dari hati ke hati. Ibu cantik ini, ibu jaksa yang cantik ini tuh, ya maksudnya ada di pengadilan kan, ngurus berkas dan segala macam dan membuat tuntutan kan. Ada perasaan sedih nggak sih gitu? Ada terdakwa yang mukanya hancur gitu kayak berantakan, tapi hukumannya tuh tinggi gitu. Wah iya itu memang kalau kita lagi menghadapi suatu perkara itu pasti ada aja ya yang seperti tadi Mas tadi bilang. Tapi kembali lagi ketika menjalankan tugas itu, saya memposisikan diri adalah bukan saya, maksudnya semua penuntut umum pasti memposisikan diri bahwa kita melaksanakan apa yang ada di undang-undang. Kan seperti tadi juga bilang, kalau misalnya pengguna dia maksimal 4 tahun. Di undang-undang itu semua udah diatur berapa-berapanya, barang bukti sekian berapa, barang bukti sekian berapa. Nah, jadi kita kembalikan ke situ. Profesionalisme kerja. Yang hukuman mati pun begitu. Iya, karena memang aturannya sudah seperti itu. Pernah mimpi nggak maksudnya ada teman-teman yang dihukum mati, nuntut hukuman mati dan benar vonisnya hukuman mati, terus ke bawah mimpi nggak gitu? Ya, dengar dari kawan sih ya ada pasti perasaan sedih itu ada ya, haru. Iya. Kalau dari Kak Mevi sendiri, yang paling sedih waktu itu pernah nuntut kasus apa? Sedih aku pas kasus ini. Kayaknya pernah nuntut suami untuk beliin apa gitu, tapi nggak dibeliin. Saya sebagai jaksa tidak bisa nuntut suami. Ketika di rumah berkasnya tidak masuk. Saya nggak kebayang ya punya istri jaksa. Aduh, Banyak nuntut. Yang tidak jaksa aja banyak nuntut. Lebih dari jaksa. ini pada curhat ya. Iya. Tapi pernah sedih ya pernah. Iya, yang paling sedih itu apa? Yang paling sedih, untungnya di perkara saya sedih ada sih. Waktu itu Bapak tiri ke. Tapi kalau tadi pertanyaannya yang paling sedih nuntutnya ya, berarti kan ini sedihnya ke terdakwanya dong. Iya betul. Aduh, kenapa sih? Iya, gitu. Kalau itu belum ada di yang saya pegang. Tapi jahat Iya, tapi mungkin kawan-kawan ada. Setega itu. Tapi kalau yang lain itu pernah ada, tapi kasus KDRT ya. Jadi suaminya yang tahu hukum, si istrinya nggak tahu hukum. Istrinya selama ini mendapat kekerasan dalam rumah tangga, KDRT itu kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian sekalinya istrinya yang membalas, suaminya yang lapor. Wah, langsung lapor polisi, minta surat visum langsung jadi. Langsung jadi berkas perkara karena padahal buktinya masih ada. Padahal dia yang sering melakukan. Jadi ketika si istri itu menunjukkan bukti-bukti yang lain sudah tidak bisa karena apa yang bisa divisum. Bagaimana juga membuktikan kalau berkas luka-luka itu adalah suaminya yang melakukan. Itu sih yang sedih ya. Jadi bagaimanapun si istrinya akhirnya yang masuk karena bukti yang saat itu ada adalah itu. Ya ampun. Tapi ya kasihan ya kalau misalkan ada kasus-kasus kayak gitu ya Mbak. Iya gitu, sayang sekali ya. Ada nggak sih hukum yang bisa meringankan kayak gitu? Apalagi itu tadi bicara perempuan ya. Hukum yang meringankan itu sebenarnya nggak bisa karena hukum itu berbicara bukti yang saat itu dong. Nah itu dia, ya kan? Sekarang gimana saya melakukan sesuatu ke Mbak, terus 2-3 tahun kemudian Mbak baru bilang, terus buktinya kemana? Gitu kan, gitu. Oke dah. Ya itu sedih banget sih, itu sedih banget sih. Pengennya ngebela ya, jadi dari nuntut pengennya ngebela tapi secara bukti lengkap gitu. Ada satu lagi tapi nanti episodenya. tapi paling itu nanti jadi pertimbangan jaksa ketika memberikan tuntutan yang dibacakan. Oh, ada pertimbangan ya. Ini boleh dijawab atau boleh postpone tadi ya. Ini sensitif. Bang Bayu kaget juga nih pasti. Pernah nggak ada cerita atau kakak sendiri gitu menangani kasus yang ternyata kasus teman sendiri? Teman sendiri ya? Iya.
Oh iya. Teman sendiri seprofesi kah atau teman ya dimanapun itulah. Teman sekolah, Teman mungkin. sekolah. "Ih, ternyata temen gua gitu. Iya. Ternyata jaksa juga. Iya. Jaksa dituntut jaksa. Iya, kalau dimanapun pasti ada aja ya jaksa yang pasti ini. Kalau saya mungkin belum pernah ya. Cuma pasti kita sering dengar dari kawan, oh ternyata saya kenal atau kerabat dekat atau mungkin keluarga ya. Tapi ya bagaimanapun kita harus berjalan profesional. Luar biasa. gitu. Harus begitu sih, memang ya itu namanya keadilan tuh harus begitu. Siapapun kalau dia salah buktinya kuat, ya kita mau bisa apa? Iya, betul. Semuanya sesuai, balik lagi ya, semua ada hukumannya. Semua Sesuai ada hukumannya. hukumnya Oke, dan karma. terima kasih banyak Bu Nevi. Iya, Bu terima kasih Evi, juga, iya. Nevi. Nevi, ya Iya. ampun, Nevi, Hevi. Iya. Namanya emang agak susah ya. Jarang didengar. Iya, nggak umum di Indonesia. Apa baru turun dari surga? Bisa loh. Dengar-dengar suaminya tentara ya? Saya bercanda ya. Saya bercanda. Suaminya pengacara gimana? Pengacara. Waduh. Sudah dituntut nggak dibela. Terima kasih banyak Terima kasih waktunya, Kak. Pak. Sukses buat Kejaksaan Tangerang. Iya. kasih. Kejaksaan Negeri Tangerang Kota ya. Iya, terima kasih juga buat Kejaksaan Bang- Negeri Kota Tangerang. Kejaksaan Negeri Bang Kota Bayu, Bang Tangerang. Riki yang udah ngasih kesempatan kita bisa bercanda di kejaksaan. Dulu saya nggak bisa bercanda di sini. Ya, sekarang bisa. Oke, terima kasih banyak juga buat teman-teman yang sudah menonton. Sampai ketemu lagi di Indonesia Banget. Saya Priska Barusego.